Selamat malam Bapak Saudara semuanya, salam. Saya lihat ada wajah-wajah baru juga malam hari ini yang bergabung dalam online discipleship melalui Zoom meeting pada malam hari ini. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini kita akan membahas satu materi, yaitu tentang hati nurani. Ya, tentang hati nurani. Nah, Bapak Saudara, tentang hati nurani. Bicara tentang hati nurani, ya, ini adalah satu hal yang penting. Kenapa? Karena manusia ini sudah cenderung menggunakan akal budinya. Ya, orang Cina bilang cengli, itu ya. Kalau nggak masuk di otak, nggak ada hitungannya, nggak bisa diterima. Orang Jawa bilang harus nemu nalar, gitu ya. Jadi kalau nggak nalar, nggak bisa diterima. Kenapa? Karena kapasitas ya otak manusia ini. Jadi apa yang mampu direspon, apa yang mampu dipikirkan, apa yang mampu dicerna, lalu ada hitungannya, ada kalkulasinya, baru bisa diterima. Ya, nah, saudara. Tapi bicara tentang hati nurani ini, kita akan bisa menemukan hal-hal di luar apa yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran Anda. Dan hati nuranimu itu tidak bisa ditipu. Kenapa? Karena hati nurani ini selalu berbicara tentang hal yang benar. Jadi kalau kita bicara tentang hal yang benar, itu munculnya dari hati nurani seseorang. Ya. Tapi kalau dalam pikiran manusia ini, motivasinya macam-macam ya. Kita lihat, semakin orang pintar, semakin jahatlah mereka ya. Mereka cara kejahatannya nggak sekasar orang yang bodoh. Kalau orang kasar, orang-orang yang bodoh, itu kalau berbuat jahat, itu kan kasar ya. Rampok, begal. Itu orang bodoh-bodoh itu, pakai fisik gitu ya. Nah, tapi kalau orang pintar, orang cerdas segala macam itu, nah, dia cuman pelintir aja diplesetin gitu ya. Lalu apa? Dia hasilkan banyak keuntungan dari situ. Nah, saudara, pikiran manusia ini nggak bisa dipercaya. Ya, kalau Anda ketemu orang, lalu orang itu bicara tentang nalar, ya, apa yang bisa dihitung, lalu Anda terkecoh kadang-kadang. Karena apa? Mereka itu nyaris, gitu ya. Memberikan contoh, memberikan faktanya kepada Anda yang membuat Anda itu kadang-kadang bilang, wah ini benar nih, ini bagus nih. Padahal di balik itu pasti ada hal yang menjerumuskan Anda kepada hal-hal yang sifatnya jahat. Nah, sebagai orang rohani, Bapak-Ibu Saudara, kita harus mengasah atau menemukan hati nurani kita ini. Ya, nah, saudara, bicara tentang hati nurani sekarang, kita awali dari sini. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, apa yang terjadi? Hubungan Adam dengan Tuhan terputus. Ya, dosa membuat putus hubungan dengan Allah. Dalam kitab Yesaya dikatakan ya, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong Anda. Ya, bukan telinganya kurang mendengar untuk mendengar seruan doa Anda. Tetapi yang menjadi pemisah, yang menjadi gap ya antara engkau dan Allahmu adalah segala dosa dan kejahatanmu. Jadi ketika Adam mulai berbuat dosa, dipandang jahat karena mengikuti bujukan si jahat. Jadi ketika Adam itu makan buah pengetahuan baik dan jahat, itu idenya siapa? Itu idenya si jahat, bukan? Nah, ketika seseorang mengadopsi, menggunakan atau melakukan idenya si jahat itu, dia boleh dikategorikan atau disebut sebagai orang yang jahat. Amin. Nah, apa yang dikerjakannya, apa yang dilakukannya, itu disebut perbuatan jahat. Amin. Ya. Nah, ketika manusia jahat, karena berbuat dosa, terjadilah gap, terjadilah putus hubungan dengan Allah. Nah, Bapak Saudara, ketika Adam
jatuh dalam dosa dan putus hubungan dengan Allah, di sini hati nuraninya tak mampu mendengar suara Tuhan lagi, ya. Jadi saat itu ketika Adam terputus hubungan dengan Allah, Allah tidak lagi ya memberi pengaruh kepada Adam itu. Kita tahu ya sejarahnya. Ketika manusia telah jatuh dalam dosa, manusia itu sembunyi dengan menyemat daun pohon ara, dicari sama Allah. Allah mencari manusia. Dia panggil-panggil manusia itu. Adam, Adam, di manakah engkau? Ya, apa jawaban daripada Adam? Tuhan, aku bersembunyi. Kenapa engkau bersembunyi? Apakah engkau telah memakan buah itu? Lalu mereka saling menyalahkan. Ya, perempuan itu, ya, perempuan itu yang kau berikan kepadaku. Jadi Adam itu enggak mau disalahkan dalam perkara ini. Ya, memang kalau kita lihat secara faktanya, Adam itu sebenarnya ketika dipancing oleh Allah untuk hal ya supaya punya pasangan atau teman hidup, Adam itu enggak merespon. Ya. Tapi Allah sendiri membuat Adam tertidur. Ketika bangun, itu Hawa langsung muncul di depannya dan diberikanlah kepada manusia atau kepada Adam kali itu. Nah, Bapak Saudara, jadi ini dipakai alasan oleh Adam untuk apa? Menyalahkan Tuhan. Jadi kalau boleh saya terjemahkan dengan bahasa sehari-hari, Adam itu untuk membela dirinya berkata begini, ya, Tuhan, ya, gara-gara engkau beri aku perempuan itu, makanya aku jatuh dalam dosa. Coba nggak ada perempuan itu, saya mungkin nggak jatuh dalam dosa. Memang sejarahnya kan memang begitu. Ya, yang tergoda kan Hawa. Lalu Hawa memberikan buah itu kepada Adam dengan merengek-rengek, ya, pakai jurus cinta mati, ya, cinta mati. Nah, saudara, nah akhirnya Adam makan buah pohon itu juga. Amin. Nah, saudara, lalu pertanyaan kembali atau beralih kepada si Hawa. Kenapa engkau lakukan seperti itu? Hawanya juga nih melempar kesalahan kepada si ular. Mereka saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Tapi saudara, yang menjadi titik ya untuk kita menangkap, mengerti putusnya hubungan Allah dengan manusia itu. Manusia itu ketika dia salah, dicari oleh Allah, bukannya datang, say sorry, minta ampun kepada Allah. Tapi semakin menjauh, lari. Nah, saudara, itulah yang membuat ya manusia akhirnya terpisah. Manusia jadi tersesat, kata firman. Karena manusia itu memakai atau melakukan segala sesuatu dengan jalannya sendiri. Alkitab berkata, kamu sesat karena kamu mengambil jalanmu sendiri. Amin. Nah, itu kecenderungan dari manusia yang diwariskan oleh Adam kala itu. Cenderung untuk memutuskan untuk mengambil jalannya sendiri. Nggak mau dengar Tuhan. Itu yang membuat manusia akhirnya semakin terputus dengan Allah. Akibatnya, manusia nggak pernah dengar suara Tuhan lagi. Apa yang dilakukan oleh manusia? Dia berusaha dengan pikirannya untuk mengatasi kutuk itu. Bagaimana mengolah bumi ini, ya, sehingga manusia semakin tak peduli lagi dengan Allah. Lambat laun, saudara, hati nuraninya yang awalnya itu hidup dan bisa berkomunikasi dengan Allah, akhirnya karena tidak digunakan, lama-lama mati. Tapi nggak habis begitu aja, ya. Manusia ini ketika putus dengan Allah, ternyata masih ada sisa, ya. Dikatakan, namun hati nurani itu tak padam sama sekali. Tetapi menjadi satu-satunya alarm yang memberitahu Adam apakah yang dilakukannya baik atau jahat. Jika ia berbuat jahat, hati nuraninya menuduh dia. Jika ia berbuat baik, hatinya merasa damai sejahtera atau mengiyakannya.
Bapak Saudara, dengan pernyataan ini kita bisa menyimpulkan ya, hati nurani itu enggak hilang dalam diri manusia ini. Tapi sensitivitasnya, ya, kepekaannya, karena enggak pernah diasah, karena enggak pernah dilatih, karena enggak pernah digunakan, maka hati manusia itu jadi tumpul, ya, bukan hilang, tidak. Hati nurani manusia itu tetap ada, ya. Semakin hari akhirnya hanya tinggal sebagai alarm, ya, di dalam diri manusia itu. Tadi dikatakan ya, menjadi satu-satunya alarm yang memberitahu Adam apakah yang dilakukannya itu baik atau jahat. Amin. Nah, saudara yang punya bukunya, ya sekarang mulai ya, perhatikan kalimat ini. Jadi, walaupun Anda masih punya hati nurani, dan Anda tidak bisa mengembangkannya secara maksimal atau menggunakannya secara maksimal. Kenapa? Karena hati nuranimu sekarang hanya bentuknya, fungsinya sebagai alarm saja. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan orang-orang yang sering konseling dengan saya. Ya, dia tanya, Pak, kalau saya merasa damai, ya, itu apakah artinya Tuhan berbicara kepada saya? Ya, kalau saya gelisah, nggak ada damai, ketika saya tanya Tuhan, apakah itu artinya Tuhan sedang berbicara kepada saya? Saya bilang, ya, hatimu gelisah, ya, menuduh atau damai sejahtera itu bukan suara Tuhan. Ya, jadi damai sejahtera, gelisah atau menuduh itu bukan suara Tuhan, tapi itu hanya bentuk alarm. Ketika Anda melakukan atau berbuat yang jahat, nanti hati nuranimu ada yang menuduh, ada yang merasa gelisah, resah gitu. Ya, tapi kalau engkau sedang melakukan perbuatan yang baik, gitu ya. Nah, nanti hati nuranimu itu mengiyakan sehingga muncul damai sejahtera. Jadi perhatikan ya, damai sejahtera itu bukan suara Tuhan, tapi itu hanya bentuk alarm. Lah Pak, suara Tuhan itu apa? Suara Tuhan itu bentuknya instruksi. Ya, harus ada arahannya, harus ada tujuannya. Bukan hanya sekedar mempengaruhi perasaanmu damai atau gelisah. Ya, ada orang bilang, Pak, saya punya tujuan atau punya keinginan, lalu saya bawa kepada Tuhan. Ya, lalu saya merasa damai. Apakah itu artinya keinginan saya itu suara Tuhan? Oh enggak, ya, itu tetap suaramu, ya. Itu tetap idemu, ya. Nah, karena idemu itu baik, makanya hati nuranimu memberi alarm, Anda damai. Amin. Jadi bagaimana supaya kita, ya, mengetahui dan menggunakan kembali hati nurani kita ini? Coba ya, kalau datang kepada Tuhan, jangan membawa keinginanmu kepada Dia. Jangan mengusulkan rencanamu kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan hati yang kosong. Bagaikan bejana. Nah, isilah Tuhan bejana hidupku. Ya. Nah, bagaimana Tuhan bisa mengisi? Kosongkan semua. Apa yang ada, keinginan, ambisi, cita-cita, plan apapun juga, ketika Anda mau dengar suara Tuhan, itu tanggalkan dulu di luar sana. Ya, nah, tanggalkan motivasimu. Ya, lalu baru datang pada Tuhan. Tuhan, apa yang ingin Engkau kerjakan? Apa yang ingin Engkau lakukan? Mungkin Anda hanya bisa membawa situasimu. Tuhan, aku sedang bokek, umpama gitu ya. Jangan ditambahin, saya sedang bokek. Tuhan, kalau saya pergi ke tempatnya Pak Ayub pinjam duit, boleh nggak?
Saudara ya, saya sedang kekurangan. Kalau saya pergi ke Purwokerto, ke tempatnya Ibu Esther Harjani, pinjam duit, boleh enggak? Nah, Anda sudah punya plan ya? Anda sudah punya rencana ya? Anda sudah punya keinginan ya? Keinginan apa? Keinginan pengen pinjam duit kepada seseorang. Lalu Anda minta Tuhan untuk setuju. Nah, saudara, kita lihat di sini. Nah, mungkin ya, bisa juga nih. Ya, karena mungkin keuangan Anda itu mungkin amburadul dan sebagainya, dan nantinya Anda nggak bisa bayar. Mungkin ada suara sebagai warning atau alarm dalam diri Anda yang gelisah, nggak damai. Tapi kalau Anda masih punya gaji dan nanti mungkin gajian atau ada sumber income yang lainnya dan Anda nantinya bisa membayarnya dan mungkin itu bisa diselesaikan nanti untuk pembayaran berikutnya, mungkin itu bisa ada warningnya, itu bentuknya damai sejahtera mungkin ya. Nah, tapi saudara, yang Anda bawa itu sebenarnya ide gagasan bukan? Nah, tadi saya nyanyi tadi ya. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Amin. Nah, belajar supaya hati nuranimu hidup, bukan sekedar alarm yang terjadi, yang Anda rasakan terjadi di dalam kehidupan Anda, mulai masuk dalam rencana Tuhan. Ya, menggunakan caranya Tuhan. Cara yang ajaib, yang kadang-kadang di luar nalar Anda. Nah, disitulah nanti Bapak Saudara, Anda akan melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupannya Anda. Walaupun itu melampaui pikiranmu. Amin. Firman Tuhan katakan, apa yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah timbul di dalam hati, dan yang tak pernah didengar oleh telinga, itulah yang disediakan oleh Allah kita. Amin. Dia dahsyat, dia ajaib, dia luar biasa. Ya. Nah, saudara, tapi kalau Anda bawa rencanamu, paling nanti Anda merasa damai. Tuh, Tuhan boleh tuh, saya utang. Ya lah. Ya sudah, ya telepon aja dulu. Wester, ada di rumah. Kenapa? Enggak, mau sowan aja. Sowan, kayak presiden. Hati-hati nih kalau orang udah pakai puasa sowan kalau macam ini, ada udang di balik rembaya. Kalau macam gini-gini udah masuk gitu, sediain tempe mendoan, makan gitu lah, wis makan gitu ya, bu gitu ya. Ya gitu ya, pinjam duit dong. Ujung-ujungnya pinjam duit dong. Gitu ya. Nah, ya, Tuhan suruh saya ke sini, Bu. Pakai Tuhan kalau macam itu ya. Kalau macam gitu ya. Nah, ternyata Bu Esther belas kasihannya luar biasa. Akhirnya piro? Oh, enggak banyak. Cuma 100 juta saja. Ya, bentar ya. Saya ambilin di lemari. Buka lemarinya. Wah, 100 juta. Wah, Tuhan berbicara kalau macam. Bukan, saudara. Itu sebenarnya ide rancanganmu sendiri. Amin. Nah, saudara, mari kita lihat ya. Kita sebagai orang perjanjian baru, kita bersyukur ya. Ketika orang Kristen ya, mereka dibaptis. Baptisan merupakan tanda seseorang mati terhadap dunia. Ya, bicara tentang dunia itu bicara tentang will atau bicara tentang keinginan dan segala kutuk dosa. Juga sekaligus suatu permohonan kepada Allah untuk menghidupkan kembali fungsi hati nurani itu sebagai sarana komunikasi dengan Dia. Nah, saudara, ketika saya membaptis orang, ya biasanya saya pakai arahan dari 1 Petrus pasal 3, ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Mari kita baca bersama-sama. Di
juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya. Yaitu baptisan maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah melalui kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatannya ditaklukkan kepadanya. Nah, Bapak Saudara perhatikan ya. Ketika orang dibaptis, ya, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani saja, atau hanya mengarah kepada perkara-perkara solusi hidup secara materi saja. Tapi orang yang dibaptis ini tujuan yang lebih dalam adalah untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, siapa di sini yang saja semua sudah ya? Ada yang dibaptis becek, ada yang dibaptis juga selam. Saya tidak mempersoalkan tentang percik atau selamnya. Tapi semua orang yang pernah dibaptis pasti diarahkan dulu ya. Ada kategorisasi dulu. Pengarahan baptisan. Biasanya kalau saya membaptis orang, ya saya bikin 3 kali pertemuan dulu. Untuk orang yang siap dibaptis. Ya, hari pertama dan hari 2 itu pengarahan firman. Kenapa Anda harus dibaptis? Nanti hari ketiga baru kami lakukan pelayanan pelepasan, lalu baru kita ambil kesepakatan hari apa kita siapkan kolam renangnya, lalu kita rame-rame untuk baptis di tempat itu. Nah, Bapak Saudara, ketika kami mengarahkan orang-orang yang dibaptis itu, salah satu arahan yang kami lakukan adalah, ya, mari saudara, ketika Anda dibaptis, sekarang kita bersama-sama, saya himbau, saya pimpin Bapak Ibu Saudara yang mau dibaptis ini, yuk kita memohon hati nurani yang baik kepada Allah. Untuk apa tujuannya? Supaya Anda nantinya bisa kembali berhubungan dengan Allah. Karena Allah mau berbicara bukan dengan pikiranmu. Dia mau berbicara melalui hati nuranimu. Nah, ketika Anda sudah mulai mendengar suara Tuhan itulah yang sering disebut dengan istilah intuisi. Ya, intuisi itu bukan karena Anda pengen, bukan karena Anda berpikir, tapi karena Tuhan berbicara melalui hati Anda. Amin. Pak, kenapa Tuhan nggak bicara melalui pikiran saya? Sekarang coba ya, ketika Anda lahir baru, menurut Wahyu 3 ayat 20, Yesus mengetuk pintu apa? Bukan pintu pikiran ya, tapi yang diketuk pintu hati. Amin. Dia mau masuk di mana? Di bagian hati. Bukan masuk di pikiranmu. Masuk di dalam hatimu. Ya. Nah, saudara, ketika Tuhan Yesus masuk di dalam hatimu, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Menurut Wahyu 3 ayat 20. Ketika Yesus masuk ke dalam hatimu, dia mengajak Anda makan. Ya. Nah, Tuhan Yesus itu mirip-mirip orang Cina. Ya. Orang-orang Cina itu kalau ketemu tuh mesti satu, udah Cia, yuk Cia. Nah, ya. Nah, bangun tidur juga begitu. Yang dipikirkan apa? Mau Cia apa? Ya. Nanti kalau agak siang, Cia siapa? Jadi pagi mikir Cia apa gitu ya. Nanti siang Cia siapa gitu ya. Sampai ada istilah hopeng Cia kuping gitu ya. Nah, gitu ya. Cia, gitu. Makan. Tuhan Yesus itu senang ngajak makan. Nah, Tuhan Yesus mau ngajak makan apa? Makan firman. Dengan cara dia mau berbicara kepada Anda. Memberikan arahan, memberikan instruksi, itulah yang disebut rema di dalam kehidupan kita ini. Amin. Nah, orang-orang yang punya intuisi, dia karena mendapatkan suara Tuhan di dalam dirinya, dengar suara Tuhan itu, apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, apa yang dia pikirkan, itu dipengaruhi karena Tuhan berbicara kepada
kepada Dia. Amin. Nah, Bapak Saudara, mari ya, yang sudah dibaptis, kalau Bapak Ibu Saudara belum mengerti tentang pentingnya memohon hati nurani yang baik kepada Allah, Anda nggak usah diulang lagi baptisannya. Tinggal ditambahin aja pengertiannya. Satu perkara yang kurang sejak saya dibaptis, ya, saya belum pernah memohon kepada Allah untuk perkara hati nurani yang baik itu. Amin. Ya, mulai ya. Tuhan, beri aku hati nurani yang baik. Nanti Tuhan akan mengupgrade ya hati nuranimu itu. Hati nuranimu yang sementara hanya bersifat alarm, nanti Tuhan akan mulai pakai ya. Nah, Bapak Saudara, tapi banyak sekali orang ketika belajar untuk mendengar suara Tuhan, kadang-kadang mereka banyak mengalami tuduhan-tuduhan yang muncul dari dalam hati nuraninya. Nah, ini yang sering terjadi ya. Adanya hati nurani yang tertuduh. Ya. Untuk mendengar suara Tuhan, ternyata diperlukan keadaan hati yang tak tertuduh. Bersihkan diri dari tuduhan kurang ini atau itu, dan bereskan dahulu dengan menyangkal diri untuk menolak semua kedagingan. Saudara, ini peran. Untuk mendengar suara Tuhan, diperlukan keadaan hati yang tak tertuduh. Dengan cara apa? Bersihkan diri dari tuduhan kurang ini dan itu. Nah, saudara, lihat dulu dalam 1 Yohanes 3, ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Mari kita baca sama-sama ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekat Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya dari Dia. Karena kita menuruti segala perintahnya dan melakukan apa yang berkenan kepadanya. Ya, perhatikan ayat ini. Ini nasihat daripada Rasul Yohanes. Dia berkata, saudara-saudara yang terkasih, jika hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Jadi saya nangkep nih, kenapa Adam ketika jatuh dalam dosa dicari oleh Allah? Kenapa dia nggak berani mendekat dengan Allah? Alasannya apa? Ada perasaan kurang ini, kurang itu kan? Merasa dirinya telanjang. Merasa dia telah melakukan atau melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Lalu Adam mulai terintimidasi. Karena si iblis mulai juga nih menuduh, ya, menakut-nakutin Adam. Karena kamu sudah makan itu, kamu dihukum oleh Allah. Kalau deket nanti kamu ditabok. Jadi sampai akhirnya manusia itu cara memandang Allah Bapa itu keliru. Ya, padahal Bapakmu yang di surga itu adalah Bapa yang ingin berdamai dengan segala makhluk. Kasihnya luar biasa. Dia mengampuni Anda. Apapun yang pernah Anda lakukan, kalau Anda mau datang kepada Dia, Dia tidak memperdulikan lagi kesalahan-kesalahanmu yang masa lampau, betul? Tapi manusia nggak berani datang lagi kepada Allah, karena dia memandang Allah itu seperti kakek-kakek tua, ya, yang duduk di kursi goyang, gitu ya, sambil memegang tongkatnya. Kalau melihat ada anak atau cucunya yang salah, gitu, nanti tongkatnya itu dipukulkan. Gitu ya, dengan bengis Allah menghajar orang yang salah itu. Nah, tapi kalau ada yang berprestasi baik menyenangkan dia, nanti si kakek ini dia ambil dari kantongnya, tak kasih duit nih, jika gitu ya. Nah, jadi orang berpikir Allah Bapa itu seperti itu ya. Nah, itu sebenarnya idenya siapa?
Itu pengertian dari mana? Itu pengertian yang ditanamkan oleh si iblis dalam diri Anda. Jangan deket-deket Allah. Nanti kamu dihukum loh. Ya, Allah nggak menghukum Anda. Amin. Anda jatuh dalam penghukuman karena perbuatanmu. Karena engkau salah, karena engkau jahat, engkau terpleset. Ya, akhirnya pindah ke daerah penghukuman. Ya, dunia ini tempat eksekusi, tempat penghukuman. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dipindahkan ya ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Roma pasal 8 dikatakan di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Bapakmu di surga enggak menghukum Anda. Amin. Anda terhukum karena Anda ditarik sehingga Anda keluar dari kasih karunia Allah Bapa itu loh. Ya, dan Anda berpikir Allah itu nanti mengejar saya dengan tuntutan ini dan tuntutan itu. Itu yang membuat hati nurani manusia ini penuh dengan tuduhan. Kurang ini, kurang itu, dan sebagainya. Saya harap Bapak Saudara, malam hari ini, pikiran-pikiran seperti itu harus cepat Anda keluarkan dari otak Anda. Ya, konsep tentang Allah seperti kakek tua yang pegang tongkat duduk di kursi goyang, yang suka menghukum orang itu buang jauh-jauh. Bapakmu di surga itu enggak seperti itu. Ya, coba ganti dengan menyanyi, ku pandang wajahmu, tersenyum penuh kasih. Amin. Ku ucapkan selamat pagi atau selamat siang, tergantung nih. Bapak kekasih, amin. Lihat, ketika Anda memandang Bapakmu yang di surga itu, Bapakmu selalu tersenyum. Tangannya terbuka, amin. Menunggulah tak tersembunyi kuasa Allah. Tangannya selalu terbuka, amin. Jadi bukan Bapak yang mengepal gini. Awas loh Pak Simon. Gitu. Dari mana tadi? Gitu. Enggak. Bapakmu modelnya enggak begitu. Amin. Bapakmu selalu tangannya terbuka. Ingat ketika anak terhilang, si bungsu itu terhilang. Ketika si bungsu itu datang, apakah dia mengungkit-ungkit kesalahan si bungsu itu? Tidak. Dia lupakan semuanya. Dia bersuka cita karena anaknya kembali ke pelukannya. Ya, dosa itu memang real, tapi kasih Allah jauh lebih real daripada perbuatan dosa itu sendiri. Amin. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Kasih itu menutupi semua kejahatan. Amin. Dan itu ada di dalam diri Bapakmu yang di surga. Amin. Kalau hari ini masih banyak tertuduh dengan ini dan itu. Waduh, saya itu jahat, saya segala macam. Kalau Anda pernah berbuat salah, Allah itu setia dan adil. Amin. Barang siapa mengaku dosanya, diampuni dosanya. Amin. Jadi kalau Anda salah, saya sorry. Sorry Bapak, aku salah. Amin. Ya, setelah itu, apakah dia masih dendam? Enggak. Dia lupakan semuanya. Semua bentuk kesalahan dan kejahatanmu itu dilempar ke tubir-tubir laut. Amin. Nah, supaya tidak ngapung ya sama Allah itu ditali dan diikat dengan batu kilangan supaya terendam di sana, nggak muncul-muncul lagi. Lalu di atasnya ditaruh pelampung, ditulis ya dilarang mancing. Kenapa? Karena kecenderungan manusia itu selalu mengkorek-korek masa lalunya ya. Aku pernah ini, aku pernah itu. Oh Tuhan, lihatlah, ini dosa kamu yang kesekian kali. Oh Tuhan, tolonglah, ampuni saya. Enggak ya? Kan kemarin sudah minta ampun. Betul enggak ya? Kalau sudah minta ampun, kenapa diaku-akui lagi? Nah,
Kalau iblis mencoba untuk mengingatkan betapa rusaknya Anda, betapa jahatnya Anda di masa lalu Anda, padahal Anda sudah minta ampun dan terjadi klarifikasi, surga telah mengampuni Anda. Artinya apa? Anda manusia baru, Anda ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah terbit atau sudah datang. Nah, saudara, ketika saya mulai belajar mendengar suara Tuhan, untung saya punya mentor, ya, saya punya pembimbing. Nah, ketika saya bergabung dengan Revival Total Ministry ini tahun 94, setelah saya bergabung, saya diajak keliling sama Pak Andreas dan Ibu Dorcas Daud pada waktu itu. Nah, kami keliling kadang-kadang 6 orang, kadang-kadang 4 orang, ya. Yang sering 4 orang, ya. Pak Andreas, Dorcas, Pak Daud, dan saya itu yang sering. Kadang-kadang tambah Pak Abraham dan Pak Erwin. Nah, saudara, keliling dari kota ke kota. Waktu itu masih acara KPP, lalu ada seminar dunia roh, lalu ada seminar doa yang berkuasa, lalu satu lagi paketnya adalah seminar tentang kerasulan dan kenabian. Ya, itu yang selalu diminta oleh daerah-daerah untuk kami adakan seminar-seminar. Nah, kalau KPP itu 13 hari, kalau seminar-seminar itu biasanya 3 hari. Ya, kami keliling nih dari kota ke kota seperti itu. Nah, itu kesempatan. Karena saya dekat, kadang-kadang tidur juga dengan Pak Andreas satu kamar gitu ya. Lalu saya mulai kadang-kadang tanya, Pak, Bapak sering bicara ya tentang mendengar suara Tuhan dan sebagainya. Ya, saya mulai belajar. Tapi ketika saya belajar, ya, pertama Pak, saya merasa nggak layak. Benar nggak ya? Nah, itu perkara tidak layak itu langsung dibereskan dengan pengajaran kala itu. Ya, Pak Andreas bilang, siapa bilang? Aku adalah anak Allah. Aku paling layak di dunia ini. Ya, nah, karena Allah telah melayakkan aku. Nah, tapi ada juga ya rasa tertuduh di dalam diri saya. Ketika saya bilang, Pak, ada yang menuduh, padahal ada suara lain yang begitu lembut sekali, tapi ada suara yang mengcounternya ya, yang begitu kuat karena itu fakta, karena itu realita, ya, dan banyak orang tahu dan saya juga masih ingat saya pernah melakukannya. Nah, lalu Pak Andreas bilang begini, Gideon, ya, apapun masa lalumu, apapun yang pernah engkau lakukan, ketika engkau diampuni, kamu adalah manusia baru. Kamu adalah ciptaan baru. Ya, jangan bicara tentang masa lalu. Tapi bicara tentang apa yang Tuhan lakukan ketika engkau diampuni dan rencana Allah apa yang sedang Dia lakukan di dalam kehidupanmu. Ya. Itu cara untuk membuang semua tuduhan-tuduhan yang sering menuduh di dalam hati kita ini. Nah, saudara, orang-orang yang tertuduh hatinya ini, dia akan mengalami ya, keraguan. Bahkan tidak berani percaya untuk mendekat Allah itu. Amin. Nah, saudara, sekarang kita lihat ya berikutnya. Orang yang tidak sungguh-sungguh bertekad menyangkal diri dan hidup dalam roh, nantinya selalu diganggu oleh tuduhan pihak hatinya. Amin. Nah, harus menyangkal diri tadi itu. Menyangkal diri ini artinya Anda tidak hidup di masa lalu, tapi di dalam hal ketika Anda sudah diampuni oleh Tuhan. Nah, saudara, tiap kali harus berjuang melawan tuduhan yang melelahkan itu. Nah, orang-orang yang ada di dalam tuduhan ini, lama-kelamaan ia akan menjadi enggan untuk bertanya kepada Roh Kudus. Amin. Ibrani 10 ayat yang ke-22. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ayat ini pegang baik-baik dalam kehidupan Anda. Ya, ketika Anda mulai bersungguh-sungguh bertekad untuk mendengar suara Tuhan, ya,
Ibrani, penulis kitab Ibrani itu memberi arahan atau memberikan peneguhan kepada kita. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Keyakinan iman yang teguh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Amin. Jadi semua hal yang pernah Anda kerjakan, yang lakukan di masa lampau itu sudah dibersihkannya. Nah, mereka yang menyangkal diri dan mau menjadi satu dengan Yesus, hidup dalam damai dan semakin lama akan semakin sensitif terhadap suaranya. Amin. Sangkali masa lalumu. Sangkali apa yang pernah engkau lakukan, tapi dengan syarat sudah minta ampun ya kepada Tuhan. Ketika Anda sudah diampuni, itu enggak ada. Ya. Jadi pengampunan Allah itu melenyapkan semua barang bukti. Amin. Nah, setelah itu Anda harus kekeh, ya, bahwa hati nuranimu telah dibasuh dengan air yang murni. Ya, Anda sekarang boleh punya hati nurani yang bersih di hadapannya. Amin. Nah, saudara, apa yang harus kita lakukan supaya hati nuranimu terjaga setiap hari? Didapati hati nuranimu itu selalu bersih. Roh Kudus ya diturunkan oleh Allah Bapa. Salah satunya adalah untuk menolong kita. Untuk apa? Untuk menyucikan hati nurani kita. Jadi hati nuranimu akan disucikan oleh Roh Kudus. Setelah pertobatan, hati nurani Anda yang semula najis oleh dosa harus disucikan dengan pertolongan Roh Kudus setiap hari hingga menjadi murni dengan dibasuh oleh darah Tuhan Yesus. Amin. Jadi setelah bertobat, hati nurani Anda semula najis itu telah disucikan. Nah, Anda harus minta tolong tiap hari, ya, supaya apa? Roh Kudus menyucikan hati nurani kita dengan darah Tuhan Yesus. Nah, masalah penyucian hati nurani, pembersihan hati nurani ini, Anda tidak boleh menggunakan air hidup. Hati nurani, ya, kalau berdoa, minta ya untuk Roh Kudus mengerjakannya, melakukannya, membersihkannya dengan darah Tuhan, ya, Tuhan Yesus. Ya, kenapa saudara? Karena hati nurani itu dikotori bukan dengan hal-hal yang nempel, yang unclean sifatnya, tidak, ya. Itu merupakan kehendak, ya, tujuan, keinginan yang sumbernya dari diri orang itu sendiri. Ya. Manusia sering jatuh karena apa? Karena keinginannya. Semakin banyak keinginan, ya, dia punya kesempatan untuk jatuh semakin sering dan banyak juga. Amin. Nah, Bapak Saudara, tentang hati nurani ini, Anda sekarang boleh minta untuk Roh Kudus setiap hari. Roh Kudus, sucikan hati nuraniku sepanjang hari ini. Besok pagi Anda lakukan lagi. Tiap hari. Kenapa? Karena ketika Anda masih hidup di dalam daging ini, dan ada nyawa yang ada di dalam darahmu ini, nyawamu itu selalu membentuk keinginan yang didorong oleh dagingmu. Daging itu maunya yang enak, ya, tapi nggak benar, ya, karena perbuatan daging itu selalu bersifat jahat. Nah, nyawamu ini, itu kalau nggak dibersihkan terus dengan darah Tuhan Yesus, ya, nanti nyawamu akan memproduksi keinginan-keinginan yang mengacu atau mengarah kepada hal-hal yang bersifat jahat. Amin. Nah, saudara, sekarang kita lihat. Semua racun-racun dosa, kebiasaan dosa, luka batin, buah pengetahuan baik dan jahat, hingga menjadi semakin sensitif terhadap suara Roh Kudus. Nah, di dalam hati nurani ini kadang-kadang muncul ini racun-racunnya dosa itu. Ya, kebiasaan atau tabiat, mungkin juga masa lampau Anda yang membuat Anda luka batin, ya,
atau ide gagasan Anda dari pengetahuan. Apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rancangkan, apa yang Anda pandang itu baik atau jahat. Ya, tapi kalau ini dibersihkan semuanya, racun-racun, kebiasaan, luka batin, pengetahuan tentang baik dan jahat ini nanti akan membuat Anda semakin sensitif dengan suara Roh Kudus. Amin. Titus pasal 1 ayat 15 sampai ayat 16. Bagi orang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, satu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal budi maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Ya, mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan tidak taat dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Amin. Jadi bagi orang yang belum disucikan, belum dibersihkan oleh Roh Kudus, hati nuraninya dengan darah Tuhan Yesus, itu dibilang orang najis. Amin. Nah, orang yang najis atau orang tak beriman dikatakan tidak ada satupun yang suci. Karena baik akal budi maupun suara hati mereka adalah najis. Amin. Walaupun mereka mengaku mengenal Allah. Jadi walaupun Anda sudah menjadi orang Kristen, sudah melayani dan sebagainya, satu perkara ini harus Anda lakukan tiap hari. Tuhan Bapak Surgawi, aku minta melalui Roh Kudus, ya, dengan darah Tuhan Yesus, ya, untuk menyucikan setiap hari. Sucikan hati nuraniku ini supaya aku bisa berpikir yang benar. Ya. Supaya saya punya keinginan yang benar. Keinginan dari mana? Bukan dari dirimu. Roh Kudus yang akan membawa Anda kepada seluruh kebenaran. Jadi keinginanmu akan dipengaruhi oleh Roh Kudus. Keinginanmu akan ditarik kepada perkara-perkara yang benar. Kepada perkara-perkara yang mulia. Amin. Tuhan Yesus mengatakan juga, ya, Paulus mengatakan ya, apa yang benar, apa yang baik, apa yang mulia, dan sedap didengar, pikirkanlah itu. Nah, bagaimana manusia bisa berpikir seperti itu? Hanya Roh Kudus yang bisa mengarahkan dan membawa Anda ke daerah kebenaran tersebut. Amin. Nah, 1 Korintus 8, ayat yang ke-7. Tetapi tidak semua orang yang mempunyai pengetahuan itu, ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging yang dipersembahkan kepada berhala. Oleh karena itu hati nurani mereka lemah. Hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Nah, saudara, dalam hubungan bermasyarakat, ya, saudara, Paulus itu punya pengetahuan tentang firman luar biasa. Satu prinsip, ya, Paulus itu pernah berkata begini, di alam raya, jagat raya ini, hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, dan satu Tuhan adalah Yesus. Ya, harusnya ditambah sih, ya, ada satu lagi Roh Kudus. Tapi Paulus mengatakan dua hal itu, ya, satu Allah yaitu Bapa, dan satu Tuhan adalah Yesus. Jadi semua yang lainnya itu bagi Paulus itu tidak dipandang sebagai Allah atau Tuhan. Amin. Jadi banyak sekali kan orang-orang yang menyembah patung, menyembah pohon, menyembah matahari, menyembah apa saja dan sebagainya. Lalu mengatakan itu Tuhannya, ya. Nah, ada dewa Ra, itu dewa matahari. Jadi matahari dianggap Tuhannya. Dewa yang menolong dia dan sebagainya, Tuhannya dan sebagainya. Ada yang pohon-pohon ini dan pohon itu. Nah, Paulus berkata apa? Ya, semuanya itu bukan apa-apa bagiku. Jadi semua bentuk ritual
yang dilakukan oleh orang-orang yang menyembah berhala-berhala itu, bagi Paulus itu hanya seperti mainan saja. Ya. Nah, salah satunya Paulus bicara tentang hal makanan. Ya. Pengetahuan Paulus ini membuat Paulus berpikir begini, gak ada yang najis. Kenapa? Karena bagi Paulus itu bukan Allah kok. Betul nggak? Itu pengertian dia yang begitu tinggi. Jadi Paulus itu bilang, kalau aku makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, sebenarnya nggak apa-apa bagi aku. Kenapa? Aku tidak mengakui dewa mereka itu adalah Allah. Itu sudah maksud saya. Ya, sehingga bagi Paulus nggak kena bahaya. Ketika dia makan, karena apa? Pengertiannya yang begitu tinggi itu. Ya, nah saudara, tapi Paulus berkata, tidak semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Mereka kadang-kadang masih bilang, oh iya ya, itu dewa ya. Oh iya ya, itu gitu. Nah, Paulus nggak pernah mengatakan itu dewa, nggak pernah. Dianggap itu ya cuman orang-orangan saja. Ya, nah kayak anak-anak main pasar-pasaran gitu ya, main-mainan segala macam gitu ya. Ada jadi raja, ada jadi gini, ada gitu-gitulah. Hanya pura-pura semuanya. Bagi Paulus seperti itu nggak beneran. Tapi ada orang lain memandang, wah itu dewa mereka dan sebagainya. Paulus katakan, tidak semua orang mempunyai pengetahuan seperti dia. Ya. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, lalu makan daging sebagai daging yang dipersembahkan kepada berhala. Oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Jadi hati nuraninya itu dipengaruhi oleh daging yang dipersembahkan kepada berhala itu. Sehingga ketika dia makan, artinya dak-dikduk. Ya, wah, dihukum enggak ya? Ya, nanti kalau kena hukuman gimana ya? Ini kan nggak benar nih. Jadi ada suara seperti itu. Nah, saudara, ini karena apa? Tingkat pengetahuannya. Lalu Paulus bilang begini, supaya ya, orang lain nggak kena celaka, karena hati nuraninya ternoda, makanya Paulus, walaupun bagi Paulus itu tidak mempengaruhi dirinya, Paulus mengambil sikap demi ya, hati nurani mereka, aku tidak makan daging. Jadi Paulus itu bukan orang vegetarian gitu, enggak. Tapi karena masalah daging itu selalu menjadi persoalan pro kontra, ya, ada yang bilang najis, ada yang bilang begini dan sebagainya. Paulus sebagai leaders, ya, sebagai pemimpin, sebagai teladan, sebagai contoh kala itu, dia mengambil sebuah sikap. Ya, lebih baik aku tidak makan daging. Bukan berarti dia nggak doyan daging. Dia doyan daging. Ya? Dia nggak takut makan daging itu. Tapi untuk menjaga supaya iman atau hati nurani orang lain itu tidak ternoda, makanya dia tidak makan daging. Itu alasannya. Ya, nah Bapak Saudara, hati nurani manusia itu kadang-kadang seperti itu. Ya, karena apa? Tingkat pengetahuan, pengertian seseorang akan sebuah kebenaran yang kurang, sehingga hati nuraninya sering menuduh. Amin. Semakin orang pengetahuannya tentang Tuhan dan kebenaran itu semakin tinggi, hati nuraninya nggak banyak yang menuduh. Nggak ada suara-suara yang menuduh di dalam hati nuraninya. Nanti, apa yang dilakukan oleh Roh Kudus? Ketika dia menyucikan Anda, ya, dari perasaan-perasaan hati nuranimu yang tertuduh terus itu, dia bawa Anda kepada seluruh kebenaran. Anda dibawa kepada pengetahuan, tingkat pengetahuan yang lebih tinggi, ya, sampai nggak ada perasaan menuduh dalam diri Anda.
hati nurani Paulus itu nggak tertuduh, saudara. Walaupun dia makan persembahan berhala, nggak ada yang bilang, itu nggak benar nih. Nggak ada seperti itu. Kenapa? Pengetahuannya melampaui. Amin. Pengetahuannya melampaui. Roh Kudus nanti akan membawa Anda kepada seluruh kebenaran. Pengetahuan Anda tentang hal benar itu akan semakin kuat. Itu yang membuat tidak ada tuduhan. Tapi walaupun Paulus itu hati nuraninya nggak tertuduh. Tapi dia demi hati nurani orang lain. Dia rela berkorban. Amin. Dia sebenarnya bukan takut makan makanan persembahan berhala. Untuk menjaga hati nurani orang lain. Nanti baca ayatnya. Amin. Nah, banyak orang masih upek di daerah boleh atau enggak, haram dan sebagainya. Nah, itu menunjukkan hati nuranimu belum stabil. Pengetahuanmu tentang kebenaran itu belum tinggi. Minta Roh Kudus mengupgrade Anda setiap hari, membawa Anda kepada seluruh kebenaran. Amin. Jangan sampai kebenaranmu mencelakakan orang juga nanti. Tapi Anda perlu tumbuh ke arah kebenaran itu. Itu yang dilakukan oleh Roh Kudus kok sebenarnya. Amin. Amin. Jadi kalau nanti Anda lihat ya, di RTM ini masih bergejolak mungkin ya. Debat antara boleh, enggak, ini dan itu segala macam ini. Ini menunjukkan Anda masih kanak-kanak. Amin. Harus bertumbuh kepada seluruh kebenaran. Sehingga pengetahuanmu melampaui segala sesuatu yang Anda perdebatkan itu. Tandanya orang berdebat artinya masih ada yang bergejolak dan menuduh di dalam hati nuraninya. Ada rasa nggak puas, ini dan itu. Sebenarnya itu mewakili perasaannya ya diterapkan kepada orang lain. Nah, kadang-kadang orang lain tadi ini juga kurang hikmat. Amin ya. Menghadapi lingkungan orang yang belum bisa menerimanya, dia lakukan di depan orang itu sampai akhirnya mengganggu hati nurani orang lain juga. Hati nurani orang lain jadi kotor, ya, tercemar. Ya, gara-gara apa? Kebenaran Anda yang tinggi itu membuat orang lain cilaka nantinya. Nah, di sini ya, dinodai olehnya. Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Mari baca ya. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari hal baik yang akan datang. Dan bukan wujud dari hal-hal tersebut. Karena itu dengan kurban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang beribadah. Sebab jika hal itu mungkin, bukankah orang tidak mempersembahkan kurban lagi? Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Ayat 3. Tetapi justru dengan korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah kambing jantan menghapuskan dosa. Amin. Nah, Bapak Saudara, orang perjanjian lama, hati nuraninya selalu tertuduh. Kenapa? Karena cara mempersembahkan korban di perjanjian lama itu, karena masih menggunakan darah binatang. Darah binatang itu tidak menghapus sejarah masa lampau. Ya, tidak menghapus catatan dosa itu. Tidak menghapus semua bukti-bukti kejahatan Anda. Darah binatang hanya menutup saja. Nah, setiap tahun Anda datang diwakili oleh imam itu, ya datang, nah dibuka lagi kasus Anda. Walaupun sudah tertimbun, Anda tutup dengan kasus baru Anda, tapi setiap tahun Anda diingatkan kembali dengan apa yang pernah Anda lakukan. Kenapa? Barang bukti itu masih ada di situ. Tapi darah Tuhan Yesus beda ya. Dia menghapus semuanya. Dia mengampuni Anda untuk selama-lamanya. Amin. Nah, oleh sebab itu, sebagai orang perjanjian baru, kita boleh bersyukur malam hari ini. Kenapa? Dengan darah Tuhan Yesus, kita punya kesempatan
untuk membersihkan setiap hati nurani kita dari semua perasaan-perasaan yang tertuduh. Amin. Nah, saudara, sekarang dalam masa perjanjian lama selalu dipakai darah binatang untuk menyucikan dosa para imam dan umat Israel. Tetapi sebenarnya mereka hanya melakukan secara simbolik sebagai gambar dari darah Yesus yang sungguh-sungguh menyucikan seseorang. Dalam perjanjian lama, darah binatang tak dapat menyucikan hati nurani mereka. Bahkan sebaliknya, dari tahun ke tahun selalu mengingatkan mereka akan kelemahan-kelemahan mereka. Tetapi darah Tuhan Yesus menyucikan hati nurani kita dan menjaganya terus-menerus dalam keadaan suci murni. Tak ada tuduhan lagi karena dosa. Tak seorang dapat memasuki alam roh, ia akan tertahan di dalam dunia materi terus bila hati nuraninya tak pernah disucikannya. Amin. Nah, saudara, mari kita baca ayat berikutnya. Ibrani 9, ayat 13 sampai 14. Sebab jika darah kambing jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Tetapi terlebih lagi, darah Kristus yang melalui roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan ya, yang tidak bercacat. Nurani kita dari perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepadanya. Amin. Nah, saudara, itu yang terjadi ya, saudara. Jadi darah Tuhan Yesus ya melalui roh yang kekal ya bagi persembahan itu yang tidak bercacat nanti akan menyucikan hati nurani kita dari semua perbuatan sia-sia yang pernah kita lakukan. Nah, saudara, ini ada contoh doa ya yang boleh Anda tiru ya, tapi ini bukan jimat atau satu yang jadi kayak mantra, bukan ya. Ini satu bentuk arahan saja, nanti Anda bisa kembangkan sendiri, tapi jangan keluar dari konteksnya ya. Berdoalah seperti berikut ya. Coba kita baca sama-sama ya, tulisan ini. Berdoalah seperti berikut ya, 2, 3, 4. Roh Kudus, saya mempercayakan sepenuhnya diri saya dan hati nurani saya kepadamu. Kuduskanlah seluruh hati nurani saya dengan darah Tuhan Yesus sehingga tahir dan murni. Ya, coba Anda lakukan ini aja. Kalau masih ada hal-hal yang menuduh dalam diri Anda, berdoalah secara singkat seperti apa yang ditulis ini ya. Roh Kudus, saya mempercayakan sepenuhnya diri saya ya, atau Roh Kudus, aku berikan engkau otoritas ya atas diri saya dan hati nurani saya kepadamu. Kuduskanlah seluruh hati nurani saya dengan darah Tuhan Yesus sehingga tahir dan murni. Amin. Gampang ya doanya. Gak bertele-tele, gak usah. Oh Tuhan, lihatlah keberadaan hamba-Mu ini. Oh Tuhan, lihatlah betapa jahatnya aku dulu. Oh Tuhan. Gak usah begitu-gitu ya. Nah, Anda langsung datang. Roh Kudus, malam hari ini saya mempercayakan sepenuhnya diri saya dan hati nurani saya kepadamu. Kuduskanlah seluruh hati nurani saya dengan darah Tuhan Yesus sampai tahir dan murni. Amin. Ya. Saya harap nanti setelah acara pemudi dan ya discipleship ini, Bapak Saudara coba berdoa seperti apa yang tertulis ini. Jadi yang belum punya bukunya, ya buku panduan, ya coba boleh dicatat sedikit ya tentang doa ini atau di screenshot boleh ya. Nah, coba supaya Anda punya pegangan. Roh Kudus, saya mempercayakan sepenuhnya diri saya dan hati nurani saya kepadamu.
kuduskanlah seluruh hati nurani saya dengan darah Tuhan Yesus sehingga tahir dan murni. Amin. Nah, coba nanti ya, semuanya praktek. Besok saya mau lihat ya, setelah Anda doa seperti itu, apa yang terjadi dan apa yang Anda alami. Nah, ini pengalaman saudara ya. Ketika seseorang dibimbing untuk berdoa seperti ini, setelah itu biasanya Anda akan mengalami pusing. Anda akan mengalami lemas. Kadangkala, ya kadang-kadang Anda seperti orang yang putus asa. Anda menjadi mual. Dan mungkin ada yang sampai termuntah-muntah, sampai terasa ringan. Kenapa? Karena Roh Kudus sedang membersihkan hati Anda. Amin. Nah, ini doa ini manjur sekali. Ada orang waktu dipimpin seperti ini karena sudah terbiasa ya, dilayani dengan ditengking-tengking dalam nama Yesus. Ya keluar dulu yang begitu-gitu ya. Nah, terus dia merasa enteng, dia merasa damai gitu ya. Tapi dengan cara menyerah kepada Roh Kudus. Ternyata setelah dia menyerah pada Roh Kudus, besoknya terjadi, dia jadi pusing. Ada yang bilang, Pak, saya nggak bisa mikir. Saya kok jadi lemes. Sehingga hari ini saya cuti, nggak masuk kerja. Ya, ada juga yang berkata, Pak, saya kok jadi kayak orang putus asa. Ya, kayak orang yang nggak punya pengharapan, nggak ngerti mesti melakukan apa lagi. Ya, ada juga yang merasa mual dan pengen muntah-muntah dan sebagainya. Ya, tapi setelah sehari, 2 hari, 3 hari, mereka mulai bilang, Pak, tapi sekarang saya merasa enteng, merasa ringan setelah semuanya itu. Kenapa? Karena ini proses yang sedang dilakukan oleh Roh Kudus ketika Anda menyerah kepada Dia. Ya, nah itu seperti mungkin Anda kelihatannya kayak orang yang baik ya hari ini. Ibarat saya, ya, Anda seperti ya gelas yang isinya kopi. Nah, ketika awal dibuat kopi itu semua pekat itu ya, hitamnya sama semuanya. Kenapa? Diaduk rata. Tapi ketika Anda diamkan ya 1 jam, 2 jam itu, nanti air yang di atasnya bening ya. Ya, walaupun sudah nggak putih gitu ya, bening gitu, tapi kadang-kadang udah pokoknya ya masih apa ya, dilihat itu nggak kayak hitam campur dengan apa ampas-ampasnya gitu. Lalu Anda minum gitu ya, Anda minum air kopi aja. Tapi Anda nggak minum ampasnya kopi, bukan? Tapi pertanyaannya, apakah ampas kopi itu sudah ada di luar gelas? Enggak. Ampas kopi itu masih ada di dalam gelas. Tapi mengendap ada di dalamnya. Ada orang yang kelihatannya baik, ya, tapi di dalamnya mungkin mengendap. Ya, banyak orang menyimpan perkara-perkara itu di dalam hati yang paling dalam itu. Ketika Roh Kudus membongkarnya, lalu muncul. Ya, ada orang nih, dia suka memberi, suka ini, pokoknya suka berbuat baik. Ketika dilawat oleh Roh Kudus karena menyerah seperti ini, ada dorongan pengen nyolong, sudah. Sampai dia kaget, Pak, kok aneh ya? Ketika saya menyerah kepada Roh Kudus, kok saya sekarang ada dorongan suka pengen ngambil barang orang lain gitu loh. Kenapa seperti itu? Nah, saya tanya, Anda dulu waktu kecil atau remaja gitu, pernah nggak melakukan nyolong ini? Ya itu mah biasa Pak. Dulu nyolong jambu ya, nyolong jeruk gitu ya, nyolong jagung, nyolong sendal. Itu ya. Nah, itu dianggap tapi tengah nyolong ya. Nah, setelah Anda terdidik menjadi orang ya berhasil dan sebagainya, nah Anda punya duit segala macam, Anda nggak butuh duit lagi ya. Dulu nyolong untuk dapat duit ya, paling berapa? 10.000, 15.000 gitu ya. Nah, itu zaman-zaman dulu. Sekarang karena duit Anda sudah MM-an, Anda nggak nyolong. Karena apa? Kebutuhan Anda sudah tercover semuanya. Tapi ketika Roh Kudus membongkarnya, ternyata di dalam dirimu itu masih ada dorongan yang belum dibersihkan, yaitu roh nyolongnya itu.
tabiat nyolongnya itu. Sehingga Anda pengen nyolong. Padahal aneh. Duitmu sudah MM-an, cuman ada duit tergeletak atau di dompet orang 200.000, Anda udah mau nyolong. Betul nggak? Kalau dipikir-pikir, itu nggak masuk akal. Kenapa? Itu 200.000 nggak ada artinya buat Anda. Tapi Anda pengen mengambil gitu. Kok jadi begitu ya Pak? Nah, itu ada roh yang masih di dalam dirimu yang dimunculkan. Yaitu apa? Roh dorongan untuk nyolong tadi itu. Oh gitu ya Pak? Nah, jadi Roh Kudus mengingatkan. Jadi dibalik kesopananmu, dibalik hari ini engkau dianggap orang baik dan mulia itu, ternyata masih terpendam, di dalammu itu masih terendam. Ya, ada yang ngendap di dalam dirimu, yaitu roh pengen ngambil, roh nyolong itu. Nah mungkin yang lainnya. Oh gitu ya. Lalu gimana Pak? Ya kalau dimunculkan, kamu tinggal, aku tolak dalam nama Tuhan Yesus. Aku nyahkan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kalau Anda nggak mampu untuk mengusir sendiri, Anda bisa cerita ini. Ya, nah nanti kalau Anda cerita pada saya bantu nih. Oh, Roh Kudus menyatakan di dalam dirimu ada dorongan atau roh yang nyolong ya. Sini, ayo apa yang dikatakan oleh Roh Kudus dimunculkan itu, roh nyolong di dalam dirinya ini, sekarang kau nggak bisa ngumpet lagi. Nyah keluar, sapu habis. Saya lakukan seperti itu, betul nggak ya? Jadi Roh Kudus memunculkan, lalu Anda tolak sendiri, keluar, lepas dari diri saya. Amin. Aku manusia baru, aku ciptaan baru di dalam Allah. Amin. Nah, yang di dalamku adalah roh-roh yang baik. Yang tidak baik, lalu Anda mulai nyerah Roh Kudus. Ternyata banyak ya hal yang masih jahat dalam diri Anda. Ya, setelah Anda dideteksi satu aja ini, ada kerinduan lagi ya. Roh Kudus bongkar lagi. Mungkin masih ada lagi ya. Nah, apalagi dimunculkan lagi gitu ya. Itu yang membuat Anda jadi pusing kadang-kadang. Kadang-kadang Anda jadi lemes. Kadang-kadang Anda seperti putus asa. Lalu ketika dimunculkan roh-roh yang menjijikkan, Anda mual dan pengen muntah rasanya. Amin. Nah, biarkan Roh Kudus melakukan dengan caranya sendiri. Amin. Nah, saudara, sekarang ya, kapan kita harus melakukannya? Lakukan seperti itu tiap kali hatimu mulai berat karena dosa dan kesalahan, atau suara hati Anda tumpul terhadap suaranya. Nah, nanti Bapak Saudara melihat keadaan Anda sendiri ya. Ketika apa? Anda mulai berat ya, dosa ya, karena dosa, kesalahan atau suara hati Anda tumpul, nggak dengar suara Tuhan, ini pasti ada yang sesuatu. Mulai doa seperti yang tadi. Roh Kudus, saya mempercayakan sepenuhnya diri saya dan hati nurani saya kepadamu. Kuduskanlah seluruh hati nurani saya dengan darah Tuhan Yesus sehingga tahir dan murni. Ini boleh Anda lakukan berulang-ulang, saudara. Ya, jadi tiap hari boleh Anda katakan Roh Kudus sampai Anda kedapatan bersih, sampai Anda murni dan tahir, ya, sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini ya kita sampai di sini. Besok kita akan lanjut ya. Nah, kita akan bicara tentang hati yang sudah dibersihkan. Akibatnya hatimu nanti menjadi hati nurani yang murni. Ya. Nah, ciri-ciri hati nurani yang murni itu seperti apa? Rahasianya apa? Besok kita akan bahas kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Haleluya.